Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar. Perkenalkan, saya Muhammad Eldivo Alsyarotolua dengan kode asisten OTO. Pada kali ini, kita akan melaksanakan praktikum modul pengisian kapasitor atau KAP1. Kita langsung saja. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum modul pengisian muatan pada kapasitor ini ada dua. Yang pertama adalah untuk memahami karakteristik pengisian kapasitor. Dan yang kedua adalah untuk memahami pengaruh komponen R atau resistor dan C atau kapasitor pada proses pengisian kapasitor. Selanjutnya adalah dasar teori. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki kemampuan menyimpan muatan dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Kemampuan menyimpan muatan pada kapasitor ini disebut sebagai nilai kapasitansi. Hubungan dari kapasitansi, muatan, dan juga tegangan dapat dirumuskan secara matematis sebagai Q sama dengan C dikalikan V atau C sama dengan Q dibagi V, di mana C adalah kapasitansi kapasitor dengan satuan farad, Q adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial pemberi muatan dalam satuan volt. Pengisian kapasitor sendiri adalah pemberian muatan pada kapasitor dengan merangkainya pada sumber tegangan searah atau DC. Muatan yang mengisi kapasitor akan menyebabkan timbulnya beda potensial di kedua ujung kapasitor. Pengisian kapasitor sendiri mengikuti persamaan Vc sama dengan E0 dikalikan dengan 1 min eksponen pangkat minus T per Rc, di mana E0 merupakan tegangan sumber saat pengisian, Vc merupakan tegangan kapasitor saat pengisian, T merupakan waktu pengisian, R adalah hambatan total dari rangkaian, dan C adalah kapasitansi dari kapasitor tersebut. Dari persamaan ini, kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara tegangan yang ada pada kapasitor dengan waktu pengisian kapasitor bersifat eksponensial. Pada kali ini, kita akan melaksanakan praktikum pengosongan kapasitor atau KAP2. Langsung saja, yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum pada modul pengosongan muatan pada kapasitor adalah untuk memahami karakteristik pengosongan kapasitor dan untuk memahami pengaruh komponen R atau resistor dan C atau kapasitor pada proses pengosongan kapasitor. Selanjutnya adalah dasar teori. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki kemampuan menyimpan muatan dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Kemampuan menyimpan muatan pada kapasitor ini disebut sebagai nilai kapasitansi. Hubungan dari kapasitansi, muatan, dan juga tegangan dapat dirumuskan secara matematis sebagai Q sama dengan C dikalikan V atau C sama dengan Q dibagi V, di mana C adalah kapasitansi kapasitor dengan satuan farad, Q adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial pemberi muatan dalam satuan volt. Pengosongan kapasitor terjadi apabila terdapat kapasitor yang dipasang secara seri dengan resistor. Muatan yang ada di dalam kapasitor tersebut akan mengalir melalui hambatan R. Lalu lama-kelamaan, muatan dalam kapasitor akan habis seiring dengan berjalannya waktu. Habisnya muatan pada kapasitor ini akan mempengaruhi nilai tegangan kapasitor, di mana nilai tegangan kapasitor ini dirumuskan secara matematis dalam persamaan Vc sama dengan E0
dikalikan dengan eksponen pangkat minus T per RC, di mana E0 merupakan tegangan kapasitor sebelum dikosongkan, VC adalah tegangan kapasitor saat pengosongan, T adalah waktu pengosongan, R adalah hambatan pada rangkaian, dan C adalah kapasitansi kapasitor. Dapat dilihat bahwa hubungan antara tegangan kapasitor dan waktu pengosongan kapasitor di sini berhubungan eksponensial. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Alat yang kita akan gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, kisi soket, yang kedua, multimeter digital, yang ketiga, resistor bernilai 100 kilo-ohm, yang keempat, catu daya DC, yang kelima, kapasitor yang terdiri dari 2 buah kapasitor bernilai berbeda, yang keenam, stopwatch, dan yang ketujuh, jumper atau kabel. Selanjutnya, ada tata cara dari praktikum. Oke, perkenalkan nama saya Yovie Sananda dengan kode asisten Ivi. Dan saya di sini akan menjelaskan dan merangkai modul dari KAP, KAP1 dan KAP2. KAP1 merupakan pengisian kapasitor, KAP2 merupakan pengosongan kapasitor. Jadi untuk modul dari kapasitor ini mempunyai alat dan bahan, yaitu yang pertama ada multimeter untuk mengukur tegangan. Lalu di sini ada kisi soket. Lalu di sini ada kabel jumper, dengan merah itu kutub positif dan hitam itu kutub negatif. Lalu untuk di sini ada kapasitor, 2 kapasitor, dan di sini ada resistor 1, dan di sini ada catu daya. Catu daya di sini itu memakai direct current. Jadi untuk kapasitor di sini kita mempunyai 3 rangkaian atau 3 kali percobaan. Nah, ada tunggal, paralel, dan seri. Untuk yang pertama kita melakukan rangkaian tunggal dulu. Nah, untuk yang pertama itu ada rangkaian tunggal. Untuk step by step yang pertama, kita harus menaruh resistor ini ke kisi soket. Nah, menaruhnya itu bukan di satu kotak ini, tetapi di antara 2 kotak ini. Lalu untuk yang selanjutnya kita bakal menaruh si kapasitor ini. Nah, kapasitor itu bersifat polar. Kalau misalkan polar berarti dia positif dan negatif, seterusnya. Kalau dari resistor, dia bersifat non-polar dan dia universal atau bebas. Oke, kita lanjut. Dia bakal ketemu positif dari kapasitor. Nah, untuk yang selanjutnya kita memakai kabel jumper di sini. Dari catu daya, dari positif catu daya bakal ke samping dari resistor di sini. Lalu untuk yang negatifnya, dari catu daya kita bakal ke negatif dari kapasitornya. Nah, untuk yang selanjutnya kita menghubungkan kapasitor ke multimeternya, negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, sudah jadi rangkaiannya seperti ini. Lalu untuk step selanjutnya itu kita harus on-kan multimeter ini, dan jangan lupa kita memakai DC. Jadi kalau misalnya multimeter di sini kita pakainya yang V rata-rata di sini. Jangan lupa kita harus mencolokkan DC-nya dulu atau catu dayanya. Nah, di sini kita harus mengukur voltnya itu, tegangannya itu sebesar 5 atau 10. Karena kalau misalkan kita memilih angka yang 10, itu bakalan menjadi pengolahan datanya hasilnya besar. Lalu untuk yang selanjutnya kita bakal mau onin multimeter ini. Nah, untuk pengisiannya, langkah pertama itu kan dia masih berjalan dari multimeternya. Untuk mengenolkan tegangan di sini, kita harus mencolokkan short circuitkan ke multimeternya. Bisa seperti ini dan 0, ataupun bisa seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita tuh harus mencabut short circuit ini 1 ataupun 2 dengan berbarengan sama saja. Oke,
Oke, misalkan kita mau cabut 1. Nah, multimeternya ini bakalan bergerak. Nah, kita menghitung itu 10 detik, selanjutnya 20 sampai 40 detik, dan di pengolahan data itu kan ada 5 tabel. Nah, di 5 tabel itu ada 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Lalu di sini angkanya itu bakal ditaruh di tabel data itu. Lalu untuk pengosongan dari rangkaian tunggal, kita harus mencabut positif dan negatif dari satu daya dengan berbarengan. Lalu untuk meng-off-kan si satu daya ini, kita harus dengan cepat supaya alatnya ini tidak kelamaan nyala dan ini bakal menjadi rusak alatnya. Oke, kita mulai. Lalu untuk selanjutnya kita tuh harus menyatukan negatif dan positifnya ini supaya dari multimeternya ini bakal stabil turunnya. Karena kalau misalkan dia tidak disatukan, dia akan naik turun seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan merangkai rangkaian seri. Nah, di sini sudah tertancap 100 resistor dan kapasitor. Nah, tadi aku bilang kalau misalnya kapasitor itu polar, maka dia bakal ketemu positif lagi dari negatif. Kita masukkan di sini untuk rangkaian seri, dan dari multimeter negatif ini kita bakal ke kaki kapasitor yang kedua. Lalu untuk positif dari multimeter kita bakal ke kapasitor kaki yang pertama. Lalu untuk dari catu dayanya sendiri, kita akan mencolokkan ke yang kapasitor kedua. Lalu selanjutnya yang positif ke resistor yang pertama. Rangkaian untuk seri seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita akan men-short circuitkan bisa dari atas ini maupun dari samping. Kalau misalkan dari atas ini kita harus mencabutnya itu dari sini, bukan dari sini, karena kalau misalkan dari sini kabelnya itu bakal berpotensi putus. Lalu untuk yang selanjutnya seperti tadi sama. Yang pertama itu kita harus meng-on-kan dulu catu dayanya. Lalu di sini multimeternya ke arah DC-nya. Dan di sini sudah terlihat kosong. Untuk pengisiannya kita bisa cabut 1 ataupun 2. Untuk cabut 1 seperti ini. Seperti biasa kalau misalnya 0 detik berarti hasilnya 0, dan 10 detik selanjutnya dihitung hasilnya lalu dimasukkan ke tabelnya, dan sampai seterusnya ke 40 detik. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengosongan dari seri. Nah, untuk kapasitor pengosongan dari seri tunggal paralel kita menggunakan cara yang sama, yang seperti di rangkaian tunggal yang aku jelaskan. Untuk yang selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini kapasitornya diparalelkan, ditaruh di sebelah sini. Lalu untuk yang selanjutnya, positif dari multimeter ini seperti biasa kita akan menyambungkan ke kapasitor positifnya. Lalu untuk yang selanjutnya yang negatif ke negatif kapasitornya. Lalu untuk yang selanjutnya positif dari catu daya sendiri ini seperti biasa ke resistor awal. Yang selanjutnya kita bakal ngarahin ke sini. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau di bolongan sini, di tengah ataupun di bawah itu sama saja. Nah, untuk yang selanjutnya seperti biasa kita akan men-short circuitkan, bisa di atas dari multimeter positif dan negatif, bisa di bawah. Kalau misalkan kita di atas, kita bakalan susah banget buat nahannya yang dari bawah. Jadi kita yang dari bawah. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengaktifkan catu daya ini, lalu kita akan mengaktifkan multimeter sesuai DC-nya. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mencabut short circuitnya, bisa 2 ataupun 1. Lalu di sini akan terdapat angka sesuai dengan stopwatch 10 sampai 40 detik. Dan kita mengambilnya 5 data, lalu tinggal memasukkan ke tabel pengolahan datanya. Oke, untuk yang selanjutnya terima kasih sudah menonton rangkaian dari kapasitor modul ini. Sekarang kita masuk ke pengolahan data. Dalam tabel pengamatan pengisian kapasitor, terdapat beberapa kolom, di mana yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah voltase yang didapatkan pada rangkaian tunggal, yang keempat adalah voltase yang didapatkan oleh rangkaian seri, dan voltase yang didapatkan
dari rangkaian paralel. Ketiga ini akan kita hitung menggunakan regresi linear, di mana untuk X-nya sendiri sama dengan T waktu ini, Y-nya sama dengan ln 1 minus VC per N0, di mana untuk VC-nya sendiri merupakan nilai tegangan saat yang didapatkan dari kapasitor dalam percobaan. Kemudian kita juga akan mencari nilai RC. Tetapi sebelum itu kita harus menggunakan regresi linear untuk mencari nilai B. Setelah itu kita akan mencari nilai RC sama dengan min 1 per B. Dan juga kita akan mencari nilai delta RC-nya juga. Untuk mendapatkan nilai RC, kita memerlukan regresi linear. Untuk rumusnya sendiri adalah VC sama dengan N0 dikalikan 1 minus E pangkat min T per RC. Pada rumus ini kita akan menurunkan sehingga kita bisa mendapatkan rumus X dan rumus Y-nya. Untuk turunan, kita bisa kali masuk nih. N0 dikalikan 1 adalah N0. N0 dikalikan minus E pangkat min T per RC sama dengan N0 E pangkat min T per RC. Kemudian, untuk N0 E pangkat min T per RC ini akan dipindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga jadi seperti ini. Dan VC akan dipindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga jika dipindahkan ruaskan dia akan bernilai minus. Dikarenakan N0 dan E pangkat min T per RC ini dikalikan, sehingga N0 ini dapat dipindah ruaskan menjadi pembagi. Dan didapatkan hasil seperti ini. Dikarenakan kita harus menurunkan min T per RC, jadi kita bisa melenkan kedua ruasnya. Dimana untuk len E pangkat A, hasilnya adalah A. Sehingga kita dapat menerapkan rumus ini ke dalam ln E pangkat min T per RC. Kemudian kita akan memisahkan N0-nya di setiap bagiannya, di mana N0 per N0 minus VC per N0. Pindah ruaskan menjadi ln N0 per N0 sama dengan 1 min VC per N0 sama dengan min T per RC. Kita pisahkan T-nya dengan kali sehingga kita dapat mengetahui nilai Y-nya atau rumus Y-nya adalah ln 1 minus VC per N0 dan nilai B-nya adalah min 1 per RC dan X-nya adalah T. Dan dia dapatkan hasil seperti ini. Dari rumus B ini, jika kita sudah mencari dari regresi linear, akan didapatkan rumus B. Dikarenakan tujuan kita mencari nilai RC, sehingga kita dapat pindah ruaskan. Begitu pula seperti delta RC. Untuk rumus delta RC sendiri adalah delta B per B dikalikan RC. Kita cari satu per satu, di mana untuk yang pertama, pengisian kapasitor tunggal. Kemudian kita mencari regresi linearnya dengan mencari XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI kali YI. Setelah kita dapatkan, kita dapat mencari nilai B-nya dengan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan hasil minus 0,009992. Setelah mencari nilai B, kita bisa mencari nilai RC yang kita inginkan, yaitu
Nilai RC yang didapatkan adalah 100,08. Untuk menentukan ketidakpastian pengamat, kita perlu mencari delta Y-nya. Delta Y, kemudian mencari delta B, dan terakhir untuk mencari delta RC-nya menggunakan rumus ini. Didapat delta RC-nya adalah 1,1821. Setelah itu kita mencari TK-nya, di mana untuk rumus TK sendiri 1 minus delta RC per RC dikalikan 100%. Dan didapat 98,8189%. Kemudian kita bisa membuat grafik, di mana nantinya bentuk grafik ini akan seperti ini. Dia berada di kuadran 4, dikarenakan nilai Y-nya sendiri dapat dilihat dia bernilai minus, dan akan monoton ke bawah. Dengan pengisian kapasitor seri ini, nilai B yang dihasilkan adalah minus 0,0316. Dan kemudian kita mencari nilai RC dan didapat nilai RC adalah 31,6175. Kemudian kita mencari ketidakpastian pengamat dan didapat nilai delta RC-nya sama dengan 0,2799. Dan kita juga mencari TK. TK yang didapatkan adalah 99,1145%. Kemudian kita bisa membuat grafik juga. Dan untuk grafik akan sama seperti sebelumnya, yaitu di kuadran 4 dan monoton turun. Dan begitu pula dengan pengisian kapasitor paralel. Kemudian kita bisa membuat laporan, di mana untuk pelaporan sendiri adalah nilai dari RC plus minus delta RC. Dapat dimasukkan nilai RC-nya dan delta RC-nya pada saat R, ini juga bisa dimasukkan pada saat R berapa dan C berapa. Begitu pula dengan seri dan paralel. Nah, baiklah, kita akan masuk pada pengolahan data, di mana pada pengolahan data pengosongan kapasitor ini ada N, ada T atau waktu dalam detik, ada 0, 10, 20, 30, dan 40 detik, di mana dilakukan 3 kali percobaan, yaitu percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang membedakannya itu adalah nilai dari kapasitornya. Ada yang 1000 mikrofarad, ada yang 470 mikrofarad, dengan bentuk rangkaian ada yang seri dan juga ada yang paralel. Nah, ini adalah data yang sudah diperoleh sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada regresi linier untuk mendapatkan nilai RC. Ini adalah rumus umum atau bentuk umum dari pengosongan kapasitor. Dari rumus ini akan kita lakukan penurunan. Nah, langkah selanjutnya dari rumus ini adalah menggalikan nilai N0 ke dalam. Sehingga akan diperoleh VC sama dengan N0 dikali 1 sama dengan N0 dikurangi N0 dikali E berpangkat min T per RC. Nah, setelah itu, nilai N0 yang di sini kita pindahkan ke bagian sebelah sini, sehingga nilainya akan menjadi positif. N0 dikali E min T per RC sama dengan N0 dikurangi VC. Karena nilai VC ini ketika pindah ruas yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, setelah itu, karena di sini E0 dikali dengan E berpangkat min T per RC, maka ketika dia dipindah ruaskan, dia akan menjadi pembagi. Sehingga bentuknya menjadi E min T per RC sama dengan ln E0 dikurang VC per E0. Baiklah, kita masuk pada pengolahan data, di mana pada pengolahan data pengosongan kapasitor ini terdapat N dan juga T atau waktu dalam detik, ada 0, 10, 20, 30, dan 40 detik. Terdapat 3 kali percobaan, ini yang pertama, ini yang kedua,
dan ini yang ketiga, di mana ada yang membedakan itu adalah kapasitornya, ada yang 1000 dan juga ada yang 470 mikrofarad dengan bentuk rangkaian seri dan juga paralel. Nah, ini adalah data yang sudah diambil sebelumnya. Masuk pada regresi linier untuk mendapatkan nilai RC. Nah, dari rumus umum ini, yaitu rumus VC sama dengan E0 dikalikan 1 dikurang E berpangkat min T per RC, kita lakukan penurunan rumus untuk mendapatkan nilai RC nantinya. Di mana di sini nilai E0 ini kita kalikan ke dalam, sehingga diperoleh VC sama dengan E0 dikali 1 dikurang E min T per RC, kita kalikan ke dalam menjadi VC sama dengan E0 dikali 1 sama dengan E0 dikurangi E0 dikali E min T per RC. Nah, setelah itu E0 pada bagian sini kita pindah ruaskan ke sini, dan VC kita pindah ruaskan ke bagian ini. Sehingga menjadi E0 dikali E min T per RC sama dengan E0 dikurangi dengan VC. Nah, karena di sini E0 dikalikan dengan E min T per RC, maka ketika E0 kita pindah ruaskan ke sini, dia akan menjadi pembagi, sehingga hasilnya akan menjadi E min T per RC sama dengan E0 dikurangi dengan VC per E0. Nah, karena ini adalah bentuk eksponensial, maka yang seperti kita ketahui, untuk menghilangkan bentuk eksponensial itu, maka kedua ruas harus kita lenkan. Sehingga ini menjadi len E min T per RC sama dengan len E0 dikurang VC per E0. Nah, len ini akan hilang dengan eksponensial, maka tersisa hanya min T per RC sama dengan len E0 dikurang VC per E0. Nah, untuk memudahkan teman-teman, kita buat lagi bentuknya, len E0 dikurang VC per E0 sama dengan min 1 per RC dikalikan dengan T. Nah, jadi kita pisahkan tujuannya apa, untuk memudahkan teman-teman aja. Nah, di sini len E0 dikurang VC per E0 ini kita sederhanakan lagi menjadi len E0 per E0 itu adalah 1 dikurangi dengan VC per E0 sama dengan min 1 per RC dikali T. Nah, len 1 dikurang VC per E0 ini adalah nilai Y. Min 1 per RC ini adalah nilai B, dan T ini adalah nilai X-nya. Maka diperolehlah Y sama dengan len 1 dikurang VC per E0, B itu adalah min 1 per RC, dan X itu adalah T. Nah, ini adalah rumus yang akan teman-teman gunakan dalam melakukan regresi linier untuk mencari nilai RC. Nah, nih kita lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya B sama dengan min 1 per RC. Nah, untuk mencari nilai RC-nya berarti nilai B dan RC-nya dipindah ruaskan, sehingga diperolehlah RC sama dengan min 1 per B. Nah, ketika sudah kita peroleh nilai B sama dengan min 1 per RC, maka untuk mencari delta B per B, itu akan sama dengan min 1 atau mutlak min 1 dikali delta RC per RC. Nah, karena mutlak min 1 ini sama dengan 1, maka delta B per B sama dengan delta RC per RC. Sehingga untuk mencari delta RC sama dengan delta B per B dikalikan dengan RC. Sehingga diperolehlah rumus ini. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah RC sama dengan min 1 per B serta delta RC sama dengan delta B per B dikalikan dengan RC. Nah, seperti itu. Serta yang terakhir kita akan mencari tingkat ketelitiannya. Tingkat ketelitiannya itu menggunakan rumus 1 dikurangi delta RC per RC dikalikan dengan 100%. Nah, seperti itu. Baiklah, kita lanjut pada pengosongan kapasitor kondisi pertama, di mana seperti yang sudah kita ketahui, nilai X ini adalah dari nilai T tadi, nilai Y ini adalah dari nilai len 1 dikurang VC per E0. Nah, delta X1 ini adalah kuadrat dari
X1, Y1. Baiklah, kita masuk pada pengolahan data yang pertama, yaitu pengosongan kapasitor dengan R 100 kilo ohm dan kapasitor 1000 mikrofarad. Nah, seperti yang kita ketahui, XI adalah T, YI adalah dari rumus Ln, 1 dikurang VC per E0. Nah, untuk XI kuadrat dan YI kuadrat itu adalah kuadrat dari kedua tabel berikut, dan XI dikali YI adalah perkalian dari XI dikalikan dengan YI. Sehingga diperolehlah data seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah kita harus mencari nilai B-nya menggunakan rumus seperti sudah tertera ini. Sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut, yaitu min 0,010074. Nah, seperti yang kita ketahui, kita di sini adalah memperoleh rumus B sama dengan min 1 per RC. Sehingga untuk mencari RC itu adalah min 1, B. Sehingga min 1 per min 0,010074. Sehingga diperolehlah nilai RC-nya yaitu 99,2654. Nah, selanjutnya kita adalah menentukan nilai dari delta B-nya. Nah, untuk mencari nilai delta B-nya kita harus mencari nilai delta Y-nya dulu. Setelah itu baru memperoleh nilai delta B-nya. Nah, setelah kita memperoleh nilai delta B-nya nanti, kita akan balik lagi ke rumus ini, sehingga untuk mencari delta RC sama dengan delta B per B dikalikan dengan RC. Sehingga diperolehlah delta RC-nya itu 0,31736. Dengan tingkat ketelitiannya itu yaitu 1 dikurang delta RC-nya 0,31736 dibagi dengan RC-nya 99,2654. Dikalikan dengan 100%, sehingga diperolehlah tingkat ketelitian 99,6803%. Nah, setelah itu kita juga memiliki yang namanya grafik. Nah, karena ini adalah grafik untuk pengosongan kapasitor, maka nilainya yang seperti teman-teman lihat, Y-nya itu ada pada posisi minus. Ini seperti yang pada tabel. Nah, dengan kondisi ini, maka grafik yang kita buat itu adalah pada kuadran 4. Berarti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah X, ini adalah Y. Y-nya negatif, X-nya positif. Ada di kuadran 4. Nah, dan bentuk grafiknya itu akan turun ke bawah gini, teman-teman. Tidak berbeda dengan pengisian kapasitor. Nah, ini untuk yang percobaan pertama. Selanjutnya kita pada percobaan yang kedua, yaitu pengosongan kapasitor dengan hambatan 100 kilo ohm serta kapasitor 400 mikrofarad dan rangkai seri dengan 1000 mikrofarad. Seperti biasa, XI adalah T, YI dari rumus Ln 1 dikurang VC per E0. XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI dikalikan dengan YI. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita cari nilai B menggunakan rumus. Setelah diperoleh nilai B, kita mencari nilai RC-nya, yaitu min 1 per B. Berarti min 1 per min 0,03177, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dan untuk mencari delta B-nya, kita lakukan dengan mencari delta Y terlebih dahulu, baru mencari delta B-nya. Setelah diperoleh delta B-nya, kita akan mencari nilai dari delta RC menggunakan rumus delta RC sama dengan delta B per B dikalikan dengan RC. Setelah itu kita akan masuk ke tingkat ketelitian, di mana min 1 dikurangi delta RC-nya 0,23299 dibagi dengan 31,4762 dikalikan dengan 100%. Nah, akan diperoleh tingkat ketelitian 99,2598. Nah, sama seperti percobaan sebelumnya, di sini juga terdapat grafik. Grafiknya itu juga tidak berbeda, teman-teman, di mana kita menggunakan kuadrat 4, karena balik lagi, untuk nilai Y-nya itu bernilai minus. Ini X positif, dan ini Y negatif, dan ini adalah kuadran 4. Dan grafiknya juga sama akan turun seperti ini.
Nah, ini untuk pengosongan kapasitor. Untuk regresi dari ketiga pengolahan data ini nggak akan berbeda, caranya akan sama, hanya saja yang berbeda itu adalah nilai-nilainya saja. Nah, di sini untuk pengosongan kapasitor di R100 kilo ohm, 470 mikrofarad kapasitornya yang dirangkai paralel dengan 1000 mikrofarad. XI-nya adalah T, YI-nya adalah Len 1 dikurang VC per E0, XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI dikali YI diperoleh data seperti berikut. Selanjutnya adalah kita mencari nilai B menggunakan rumus yang sudah tertera dan diperoleh nilainya. Selanjutnya kita mencari nilai RC dengan rumus min 1 per B, jadinya min 1 per min 0,006846. Nah, sehingga diperolehlah RC-nya 146,0707. Nah, kita next ke rangkaian selanjutnya. Setelah diperoleh nilai B, sama seperti sebelumnya, kita akan mencari delta Y terlebih dahulu. Setelah diperoleh delta Y, kita akan memperoleh delta B. Nah, setelah memperoleh delta B, kita akan kembali untuk mencari nilai delta RC menggunakan rumus delta RC sama dengan delta B per B dikalikan dengan RC. Nah, setelah itu diperoleh nilai RC-nya, yaitu 0,287319. Setelah diperoleh nilai RC dengan RC, maka langkah selanjutnya adalah mencari tingkat ketelitiannya. 1 dikurangi delta RC-nya 0,287319 dibagi 146,0707 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh tingkat ketelitian 99,8033%. Nah, sama juga seperti dua percobaan sebelumnya, di sini juga terdapat grafik yang tidak berbeda, yaitu grafik pada kuadran 4 dengan nilai X positif dan juga nilai Y negatif, karena kita kembali mengacu pada tabel. Nah, ini juga pada kuadran 4 tentunya. Nah, bentuk grafiknya juga akan sama menurun ke bawah seperti ini. Jadi secara sederhananya, langkah dari teman-teman itu adalah, langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah mencari nilai B menggunakan rumus. Setelah itu mencari RC dari nilai B. Setelah diperoleh nilai RC tersebut, maka kita akan mencari delta Y. Dari delta Y kita mencari delta B. Dari delta B kita mencari nilai delta RC dengan rumus delta B per B dikalikan dengan RC. Setelah diperoleh semuanya, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mencari tingkat ketelitian dengan rumus 1 dikurang delta RC per RC dikali 100%. Dan yang terakhir itu terdapat grafik. Nah, selanjutnya itu ada menentukan atau bentuk pelaporan akhir dari nilai RC dan juga delta RC, di mana nilai RC yang sudah kita peroleh dan delta RC juga sudah kita peroleh, hanya kita tuliskan ulang kembali seperti berikut. Nah, ini untuk kondisi pertama, ini kedua, dan ini kondisi ketiga. Nah, setelah itu, maka untuk pengolahan data sudah selesai. Nah, terima kasih untuk teman-teman, dan sampai bertemu lagi di video dan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.